Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tutor. Perkenalkan, nama saya Anissa Melinda Putri dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari basis data. Yang pertama, kita klik Cmap Control Panel, kemudian untuk APC dan MySQL-nya kita klik Start dan tunggu sampai hijau. Setelah itu kita klik Google Chrome, kemudian ketik http localhost php myadmin. Maka tampilannya akan seperti berikut. Kemudian kita klik rumah sakit. Selanjutnya, untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB. Nah, seperti berikut. Kemudian, jika tipe tabel sudah InnoDB, maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. Kemudian, commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, membuat prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel patient. Kita klik rumah sakit, kita klik rutin, kemudian kita klik renew routine. Kemudian untuk rutinnya kita ketik transaksi 1, kemudian kita drop itu untuk menghilangkan perintah tersebut. Tanpa perintah tersebut kemudian kita ketik perintah tersebut di add parameter. Insert into patient di pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values, Dani Jalan Raya Bogor. Kemudian kita klik go, kita klik execute, kita hapus terlebih dahulu, kita klik yes, kemudian kita klik prosedur, kemudian klik execute. Nah, di sini sudah ada ya untuk nama pasien Hamdani. Kemudian kita klik pasien. Nah, di sini tidak ada ya untuk nama Hamdani di kolom pasien. Kemudian kita klik renew routine transaksi 2, kemudian kita drop. Untuk ADD parameternya kita ketik dengan masukkan perintah
sebagai berikut. Insert into pasien. Nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values, CC, Jalan Majapahit. Select from commit N. Kemudian kita klik go. Setelah itu kita klik execute. Transaksi 2 kita klik execute. Nah, di sini sudah ada ya untuk nama pasien JJ. Nah, untuk di kolom pasien tidak ada ya. Dan ada nama JJ-nya. Kemudian masuk di perintah rollback. Menyatakan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kita klik prosedur, kemudian kita klik crew node routine, kemudian ketik dengan name transaksi ketiga, kemudian klik drop, kemudian kita masukkan perintah sebagai berikut di add parameter. Begin start transaction, kemudian update patient set nama pasien Melinda, where kemudian kita klik go. Setelah itu kita klik execute. Nah, di sini sudah ada ya untuk nama pasien Melinda. Kemudian kita klik pasien. Dan di sini sudah ada ya untuk nama pasien Melinda. Kemudian kita lanjut
ke prosedur kembali, kemudian kita create routine, kemudian untuk name-nya kita klik transaksi 4. Di sini kita klik drop, kemudian masukkan perintah berikut di add parameter. Nama pasien Melinda, where ID pasien. Commit select. Kemudian kita klik go. Kemudian kita klik execute. Nah, di sini kita klik function, kemudian tampilannya maka akan seperti ini. Kemudian masuk ke perintah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Lanjutnya kita klik prosedur, kemudian kita klik create new routine, kemudian kita klik transaksi 5, kemudian kita klik drop dan masukkan perintah sebagai berikut di add parameter. Alamat pasien, jenis kelamin, values, Ridwan,
dalam sawah. Satu. Insert itu pasien, nama skor pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values, abirin, jawaban, komit, select from patient, N. Kemudian kita klik go. Kita klik go. Setelah itu kita klik execute. Kemudian di sini sudah ada ya untuk nama pasien Ridwan. Dan nah, di kolom pasien juga sudah ada ya untuk nama pasien Ridwan. Kemudian selanjutnya perintah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Tambahkan dua tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat dengan rincian sebagai berikut. Membuat tabel obat di SQL dengan memasukkan perintah sebagai berikut. Kita klik rumah sakit, kemudian klik SQL, kemudian kita masukkan perintah sebagai berikut. Query table obat ID obat NT 6 auto treatment Remarike kode obat.
Jika sudah, kita klik go. Kemudian kita klik. Kemudian di sini sudah masuk ya untuk obat. Kemudian membuat tabel transaksi obat di SQL. Kita klik SQL, kemudian kita masukkan perintah sebagai berikut. Tabel transaksi. Kemudian kita klik go. Nah, di sini sudah masuk ya untuk tabel transaksi obat. Kolom rumah sakit. Kemudian ubah pada tabel obat, ID obat, more index. Kita klik obat. Kemudian klik struktur. Kemudian kita klik ID obat, kita klik more, kemudian index. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke transaksi obat. Setelah itu kita klik struktur. Kemudian kita klik more pada ID pasien. Kemudian kita klik index. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik more pada ID obat. Kita pilih index. Kemudian klik OK. Kemudian kedua tabel tersebut relasikan dengan tabel yang lainnya dengan cara klik menu designer, kemudian klik show atau hide table list, checklist seluruh tabel, sehingga kedua tabel yang telah dibuat siap untuk direlasikan dengan tabel yang lainnya. Kemudian kita klik rumah sakit. Di sini kita klik designer. Kemudian kita klik show hide table list, kemudian uncheck list. Di sini semuanya sudah di checklist. Kemudian kita klik create relationship. Jika sudah seperti ini, kita klik ID pasien. Kemudian kita klik ID pasien yang ditransaksi obat. Kemudian kita pilih Cascade untuk on delete-nya, untuk on update kita klik Cascade juga, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik create relationship, kemudian pilih ID obat di kolom obat, kemudian pilih ID obat di transaksi obat. Untuk on delete-nya kita Cascade, on update-nya Cascade juga, kemudian kita klik OK. Kemudian membuat daftar obat tabel obat SQL. Di sini kita klik SQL. Kemudian kita klik insert. Nah, di sini kita ganti dengan ID obat.
Di sini kita ganti yang ID obatnya. Kemudian kita ganti kode obat, nama obat, kemudian untuk harganya kita beri harga goceng 5.000. Untuk stok kita ganti 50. Nah, kita bikin 3. Untuk ID obat kita ganti kedua, kemudian kode dan kode obatnya kita dari F400 dan F500. Kemudian untuk nama obatnya kita ubah menjadi pilek dan radang. Dan untuk harganya tetap 5.000 semuanya. Dan untuk stoknya juga di 50. Kemudian kita klik go. Jika tampilan sudah seperti ini, kita klik obat. Nah, di sini sudah ada ya untuk nama obat batuk, pilek, dan radang. Jika diterapkan pada halaman PHP MyAdmin, maka langkah yang dilakukan adalah dengan cara memasukkan langsung kode atau dengan langkah klik. Di menu triggers, add trigger, isi data seperti pada gambar atau pada perintah berikut, kemudian kita klik go. Update obat set stock, stok new jumlah, where ID obat, new ID obat. Kita klik triggers, kemudian kita klik new trigger, kemudian untuk trigger name-nya kita ketik tanggal underscore jual. Kemudian untuk tabelnya kita pilih transaksi obat, kemudian time-nya kita pilih after, dan kemudian masukkan perintah berikut. Update set stock jumlah where ID obat, new ID obat. Jika sudah seperti ini, kita klik go. Untuk mencoba menjalankan sebuah trigger ini, kita perhatikan terlebih dahulu tabel obat. Kita klik tabel obat. Nah, stoknya masih 50 ya. Kemudian kita coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat. Kita klik transaksi obat, kemudian kita pilih insert. Kemudian untuk ID transaksinya kita klik 1, dikosongkan saja, maaf, untuk ID pasiennya baru kita klik misalnya dengan nama pasien Melinda. Kemudian untuk ID obatnya kita masukkan 1.400, kemudian untuk jumlahnya 50, dan total harganya kita kosongkan saja, kemudian klik go. Kemudian kita klik tabel obat. Nah, di sini berkurang ya untuk kode obat 1.400, yaitu dengan nama obat pilek F400, maaf.
Selanjutnya, kita membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user akun, kemudian klik add user akun, seperti pada langkah-langkah berikut. Klik server, kemudian klik user akun, kemudian kita klik add user account. Kemudian untuk username kita masukkan Melinda, kemudian hostname-nya 192.168. Kemudian untuk passwordnya bebas ya. Kemudian kita klik pada administration, kita centang yang replication client dan replication slave. Kemudian kita klik go. Perlu kita ingat hostname isi dengan alamat IP address komputer 2 atau Ubuntu yang telah kita ketahui sebelumnya. Jika sudah lengkap, selanjutnya klik tombol Go. Silakan klik menu user akun. Ada tampilan seperti berikut. Kita klik user akun. Nah, di sini sudah ada ya dengan username Melinda. Selanjutnya adalah melakukan ekspor basis data rumah sakit dan simpan pada flashdisk, kemudian akan diimport pada basis data komputer 2 atau Ubuntu. Melakukan ekspor adalah pilih terlebih dahulu basis data rumah sakit dan akan tampil tabel-tabel pada basis data pada rumah sakit. Di sini kita klik rumah sakit, kemudian kita klik ekspor, kemudian kita klik ekspor lagi. Setelah tekan go dan akan menghasilkan file SQL. Kemudian simpan file tersebut dalam flashdisk supaya dapat dipindahkan ke komputer 2 atau Ubuntu. Proses konfigurasi pada komputer 1 selesai. Selanjutnya akan dilakukan konfigurasi pada komputer 2 atau Ubuntu. Nah, di sini sudah di Ubuntu ya. Selanjutnya masuk ke dalam direktori opt/lem dengan mengetik cd opt/lem. Kemudian ketik ls. Kemudian kita ketik perintah sudo manager linux x64.run.
Jika langkah tersebut berhasil, maka kita akan menampilkan sebuah kontrol sum seperti pada gambar berikut atau tampilan pada gambar berikut. Kemudian di sini kita klik start. Jika sudah berhasil dijalankan, maka tandanya dapat dilihat pada status running. Selanjutnya, buka browser Mozilla dan masukkan alamat pada URL http localhost php myadmin. Maka tampilan akan seperti berikut. Selanjutnya, klik menu database dan buat nama basis data baru rumah sakit dan klik create. Di sini kita masukkan dengan nama rumah sakit, kemudian untuk lokal swedish latin 1 swedishnya kita pilih yang UTF-8 generasi I, kemudian kita klik create. Nah, jika sudah, maka tabel rumah sakit sudah dibuat. Kemudian kita klik import dan klik browse. Kemudian kita klik rumah sakit SQL, kemudian kita search, kemudian kita import. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil ya. Selanjutnya lakukan import. Oh, maaf. Kemudian kita klik server. Kemudian kita klik configure IT pada sleeve replication, maka akan tampil seperti berikut. Kita balik ke tampilan Ubuntu ya, kemudian kita klik replication. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengujian replikasi basis data. Untuk melakukan pengujian apakah replikasi telah berjalan dengan baik, maka lakukan perubahan basis data pada komputer 1 atau Windows 10, kemudian lihat hasilnya pada basis data komputer 2 atau Ubuntu. Langkah-langkah pengujian pertama-tama, buka tabel obat pada komputer 1 atau Windows 10. Kemudian lakukan perubahan data insert, edit, delete. Sebagai contoh, menambah data pada tabel obat. Setelah dilakukan penambahan berikutnya adalah lakukan pengecekan pada tabel obat di komputer 2 atau Ubuntu. Maka hasilnya akan secara otomatis bertambah percis sama dengan komputer 1 atau Windows 10. Nah, seperti berikut untuk contohnya ya. Kita klik obat, dan kita klik insert. Maksudnya kita klik SQL terlebih dahulu, kemudian klik insert.
Nah, jika sudah seperti ini, kita klik Go. Kemudian kita klik browse. Nah, di sini tuh sudah ada ya untuk nama obat mata. Kemudian kita pindah ke Ubuntu, kita klik obat. Kemudian di sini sudah ada ya dengan nama obat mata. Nah, di sini sudah berhasil berhasil mengerjakan tugas 3 dari basis data antara komputer 1 Windows 10 kemudian dengan Ubuntu. Sama-sama bisa menginput atau membuat tabel baru dengan nama mata. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalnya tutorialnya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tutor.